سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Boleh di Al-Quran disampaikan, ada di surat An-Nur ya ayat 10 sampai 14, di sana terkandung bahwa kita boleh minta harta gitu. Nah, jalannya dengan jalan apa? Dengan jalan Allah, dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang mengatakan seperti ini. Enggak usah khawatir, rezeki itu udah Allah tentukan. Betul enggak Bapak Ibu? Betul ya. Kemudian rezeki enggak akan tertukar, semua sudah sesuai porsinya gitu kan. Ada yang mengatakan seperti itu, betul ya. Kemudian apalagi, rezeki itu diberikan sesuai dengan kerja kerasnya, sesuai usahanya, ketiganya betul semua. Tetapi ternyata ada yang paling tepat. Nah, ini nanti untuk menggarisbawahi Bapak Ibu saat nanti LOP. Ternyata ya, yang paling tepat, rezeki seseorang itu ditentukan oleh keyakinannya. Yakin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau bisnis, yakin enggak? Kalau enggak yakin, enggak jalan Bapak Ibu. Wah, janu-janu nanti aku enggak jalan ini. Wah, janu-janu rugi nih. Nah, udah doa tuh. Rugi. Akhirnya enggak jalan. Orang bisnis itu kita enggak usah mikir nantinya bagaimana. Pokoknya saya jalan aja nih step-stepnya gitu kan. Jadi ternyata rezeki manusia itu ditentukan oleh keyakinannya. Nah, ini yang tidak banyak dipunyai oleh pada umumnya manusia ya. Nah, bagaimana ciri-cirinya yakin? Tadi saya ngomong dengan Bunda Dina gitu. Ciri-cirinya yakin, dia itu kalau jalan itu jek. Tidak ada takut, tidak ada pesimis, terus optimis ya. Nggak mikir istilahnya, nggak mikir ini apa namanya pertimbangan yang banyak. Pokoknya ayo jalan aja gitu. Udah pertama tek ini ya, Bismillah kayak gitu kan. Udah langsung dijalankan. Nah, kenapa saya bisnisnya banyak? Saya memakai teknik itu Bapak Ibu semua. Lah kalau kenyataannya memang tutup gitu ya, saya rumah makan 2 kali tutup, ya udah enjoy aja, sebahagia saya membukanya gitu kan. Jadi enggak usah diratapi gitu kan. Pada saat tutup ya udah, insya Allah nanti ada jalan lain. Nah, sekarang udah dibuka toko buku gitu ya, malah ada toko lagi yang lainnya gitu kan. Seperti itulah Bapak Ibu ya. Jadi kita harus yakin, maka nanti rezeki akan Allah perbesar. Ini malam ini ilmunya daging luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, untuk bisa dicatat ya, sediakan catatan. Karena apa, di sana diikat ya dengan ada 3 metode: mendengarkan, melihat, dan menulis. Nanti terserap lagi ke pikiran, mudah sekali nanti untuk aplikasinya. Nah, mungkin ada yang ASN. Wah, Bunda Susan ini ilmunya saya ASN jarang bisnis. Jangan pesimis dulu. Bisa jadi suatu saat bisa jadi dari sinilah nanti pintu-pintu peluang usaha bisa jadi terbuka setelah mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, pada saat Bapak Ibu yakini Bapak Ibu itu layak ya. Contoh, saya layak nih berpenghasilan 5 juta per bulan. Maka nanti Bapak Ibu akan dapatkan seperti apa yang diyakininya. Kemudian ya, ini 5 juta nih pertama, saya dapat 5 juta per bulan, saya dapat 5 juta per bulan, 5 juta gitu kan. Ternyata betul-betul tuh 5 juta dapat gitu ya. Dapat. Kemudian Bapak Ibu setelah dapat 5 juta, Bapak Ibu naikkan. Saya layak dan pantas dapat 10 juta, dapat 30 juta, 50 juta, 100 juta per bulan. Maka Bapak Ibu yakini angka itu di mana, maka akan terjadilah angka itu memang Bapak Ibu pegang uangnya. Kenapa saya berapi-api nih menyampaikannya? Karena Bapak Ibu biar yakin gitu. Saya waktu itu pernah ya Bapak Ibu, saya 150 juta per bulan gitu kan. Betul-betul Bapak Ibu 150 itu dipegang, enggak tahu dari cara arah mana kayak gitu. Pada waktu pandemi lagi Bapak Ibu, Masya Allah, pandemi 150 juta per bulan. Itu bukan omset Bapak Ibu, tapi profit betul gitu.
Nah, pada saat kita sudah dapat, tinggal dipertahankan, gitu kan. Padahal tantangannya di sana itu luar biasa, ya. Tantangannya luar biasa, seperti ada yang menarik lagi kayak oh tidak segitu, ditarik lagi kita booster lagi kayak gitu kan. Nah, kita kuat-kuatnya aja nih untuk memberikan keyakinan pada diri kita, ya. Nanti pada saat Bapak Ibu yakin di angka itu, maka Bapak Ibu akan dapatkan angka yang Bapak Ibu telah di LOP-kan, apalagi diproyeksikan dengan yakin, dengan sepenuh rasa terus-menerus. Nah, ada orang yang seperti ini sebaliknya, ya, mengatakan, wah saya itu enggak layak ya, uang segitu besar, lah dari mana gitu kan? Dari mana asalnya gitu? Saya orang desa, orang kecil, enggak mampu, pendidikan rendah, saya enggak pantas. Saya pantasnya UMR misalnya, ya mohon maaf ya. Saya pantasnya 3 juta, 4 juta gitu ya. Akhirnya yang direalisasi ya segitu. Gitu. Karena apa? Keyakinannya itu dia dapatnya dalam angka 3 atau 4. Ya dia dapatkan itu. Kenapa? Karena Allah bersifat ana indadoni nabibi. Allah akan mengikuti apa prasangka hambanya. Maka kita kuatkan nih keyakinan kita, asumsi kita. Nanti untuk bisa kita dapatkan angka yang telah kita yakini dan kita asumsikan serta kita LOP. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa tarik kesimpulan ya. Yang membedakan rezeki dari tiap-tiap orang ternyata adalah keyakinan dari masing-masing kita tentang rezeki. Maka benahi Bapak Ibu. Benahi apabila Bapak Ibu memang ingin nanti menaik ya dalam menerima finansialnya, rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin Bapak Ibu, maka nanti kapasitas atau wadah Bapak Ibu nanti akan semakin mengembang. Caranya bagaimana agar yakin? Bapak Ibu dekat dengan orang, ya, dekat dengan orang yang yakin gitu. Nanti akan tertular energinya. Kalau dekatnya dengan orang yang pesimis, kemudian rendah diri, tidak percaya diri gitu, ya ketularan seperti itu gitu kan. Jadi dekat-dekat orang yang semangatnya tinggi, orang yang yakin gitu kan. Kemudian apa? Punya komunitasnya, di sana saling memboster gitu kan. Saling memboster. Ya Bunda Susan memang betul ya. Saya ada di RFF LOP, saya ada banyak sekali perubahan. Tapi dalam hatinya gini, tapi kok aku belum seperti Bunda Susan ya gitu. Berproses Bapak Ibu, proses. Bapak Ibu bisa jadi nanti suatu saat bahkan melebihi saya atau Bunda Pita gitu. Karena apa? Sesuai dari perjuangannya gitu ya. Tidak mesti mentor itu kemudian lebih sukses ya. Bisa jadi pesertanya itu nanti bahkan akan bisa lebih sukses, itu bisa jadi Bapak Ibu, karena banyak sekali sudah kejadian seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini pada saat ini berprosesnya ya, memang sekarang saya tenang, alhamdulillah, menghadapi apapun ya saya kok nyaman, cool, damai. Nah itu udah bagus. Daripada takut berarti udah ada perbaikan level energi. Kemudian terus gulung, terus tambah, terus jumlah energinya. Tambahkan terus, ikuti terus. Nanti akhirnya menjadi gulungan energi yang besar. Tinggal Bapak Ibu klik mintanya apa. Karena kayak pin ATM Bapak Ibu, energi itu. Bapak Ibu tinggal klik pakai LOP, saya mintanya ini kayak gitu. Nanti akan keluar atas izin Allah. Oh ya kamu udah pantas ya. Nih silakan ambil kayak gitu. Silakan ambil kayak gitu. Nah, lewat semesta nanti ya. Nah, Bapak Ibu semua, seberapapun besar ya finansial yang didapat, apabila Bapak Ibu mindsetnya sempit, saya hanya orang desa, saya dapatnya hanya sekian gitu kan. Kemudian saya hanya pendidikannya cuma ini, hanya seperti ini, hanya seperti itu. Itu mindset yang sempit. Maka nanti finansial atau uang ya akan hadir di hadapannya. Itu akan lewat begitu saja. Tidak bisa ada diterima di tangannya. Lewat kesempatannya. Tidak bisa mampir ke dalam dirinya. Padahal kesempatannya luar biasa besar. Sekarang ini Bapak Ibu kesempatannya ya, anak-anak Bapak Ibu ya, misalnya
Bapak Ibu usianya kayak saya nih ya, setengah abad ke atas, muda sekali gitu ya. Nah anak-anak kita gitu ya, coba diluaskan mindsetnya, karena zaman zilenial dan zaman milenial itu paham sekali dengan IT ya. Dengan ada internet, di sana ladang luar biasa bagaimana rezeki finansial itu bisa ditarik, Masya Allah. TikTok itu Bapak Ibu ya, sumber penghasilan terbesar ada di sana. Kalau mau ngulik ilmu TikTok, Masya Allah. Jadi bukan untuk goyang-goyang tok itu TikTok, tetapi di sana luar biasa potensi rezeki itu melimpah ruah. Kalau mau ngulik di sana, Facebook juga sama, Facebook ya, Instagram juga sama, WA juga sama gitu Bapak Ibu ya. Jadi diulik di sana. Nah, maka Bapak Ibu semua, seberapa besar ya uang yang akan didapat oleh kita apabila mindsetnya sempit, akhirnya uang itu akan lewat begitu saja. Sebaliknya Bapak Ibu ya, saat kita memiliki keyakinan saya layak dapatkan 50 juta per bulan, saya layak mendapatkan 100 juta per bulan, maka itu akan terjadi ya, terjadi. Kemudian Bapak Ibu pantaskan langkahnya, maka akan makin mudah. Contohnya siapa? Bapak Ibu, rezeki itu tidak mengenal pendidikan. Kita mengenal ya, ada menteri yang namanya, mohon maaf, mohon izin kalau saya tidak tepat, Bunda Susi ya. Menteri apa itu ya? Menteri Perikanan atau Menteri Kelautan gitu ya zaman itu ya. Coba pendidikannya apa ternyata? SMP. Benar ya Bunda ya? SMP pendidikannya. Tetapi Masya Allah punya pesawat. Punya pesawat. Dan luar biasa sukses kaya raya. Ya tentunya beliau punya amalan yang luar biasa ya. Nah, maka rezeki itu tidak memandang dari pendidikan yang formalnya itu, tidak Bapak Ibu. Asal pantas kapasitasnya, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang diproyeksikan. Nah, saat awalnya nih Bapak Ibu ya, yang pada waktu Bapak Ibu ya biasa-biasa saja nih, tetapi yakin saya akan dapatkan 50 juta, saya akan dapatkan 100 juta per bulan. Ini penting sekali untuk Bapak Ibu yang saat ini masih ada persoalan amanah atau utang. Penting sekali nih materinya. Karena apa? Dari ilmu ini nanti untuk bisa meleverage ya, untuk mengungkit gitu ya. Mengungkit dari persoalan yang sekarang ini, itu nanti bisa step by step itu untuk dijalankan ilmu ini dan untuk bisa membayar dari hutangnya atau amanahnya. Awalnya ya bisa jadi dia pendapatannya ya bilangan di bawah 10 juta, ya mungkin apa 4 juta, 5 juta gitu ya. Tetapi di dalam pikirannya dia yakin saya dapatkan 50 juta, saya dapatkan 100 juta. Maka yang 4 juta, yang 5 juta itu dari proyeksi yang terus ada di dalam dirinya itu akan makin bertambah menuju 10, menuju 15, menuju 30, menuju 50 seperti itu Bapak Ibu. Sampai pada keyakinan LOP-nya. Itu Bapak Ibu semua ya, Masya Allah. Jadi ini berkaitan sekali dengan materi yang kemarin Bunda Pita bawakan nih, bahwa LOP itu harus smart gitu kan. SMART ya. Nah, kemudian bagaimanakah cara memperbesar wadah rezeki kita? Nih wadah rezeki kita gambarkan ada di dada. Sebenarnya ada di otak Bapak Ibu.